Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya pada pasal 35 ayat 3 yang menjelaskan bahwa dalam perguruan tinggi harus mencantumkan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, serta bahasa Indonesia. Dalam hal ini berarti PPKN adalah mata kuliah wajib yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa yang seperti cinta tanah air dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di perguruan tinggi dia terbelakangi oleh tantangan seperti globalisasi, kemajuan teknologi, rendahnya kesadaran hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, PKN di perguruan tinggi membekali mahasiswa dengan 3 komponen pendidikan kewarganegaraan, yaitu civic knowledge, yaitu pengetahuan tentang negara, hukum, dan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua ada civic skill, yaitu kemampuan berpikir kritis, berpartisipasi, dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga ada civic disposition, yaitu sikap karakter seperti bertanggung jawab, toleransi, dan nasionalisme. Dalam pembelajaran PKN, mahasiswa diharapkan menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, serta berperan aktif dan bertanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang berkarakter Pancasila, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mampu berpikir kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, ada tujuan khusus. Yang pertama, yaitu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menunjukkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme dalam konteks kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan partisipatif terhadap isu-isu kewarganegaraan, demokrasi, dan kebijakan publik. Yang kelima, menerapkan prinsip demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Yang keenam, mengembangkan karakter moral dan etika sosial sebagai calon intelektual dan pemimpin di masa depan. Yang ketujuh, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Artinya, semua materi pendidikan kewarganegaraan harus membentuk mahasiswa agar berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan dan bersikap toleransi. Kita tidak diajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini membentuk mahasiswa agar saling menghargai, tidak merendahkan orang lain, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misalnya, kita tidak melakukan bullying dan bersikap adil kepada sesama teman. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita diajarkan untuk mencintai tanah air. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sila keempat dan sila kelima. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini mengandung 1. Demokrasi, yang kedua musyawarah, dan yang ketiga tanggung jawab.
dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa harus bisa menekankan perbedaan pendapat orang lain dan harus bisa bermusyawarah secara rasional. Harus bisa berdiskusi juga secara rasional untuk mencapai mufakat. Nah, di sini sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini mengandung satu, keseimbangan, yang kedua, keputusan sosial, dan yang ketiga, keadilan. Nah, sila kelima ini mahasiswa harus menekankan sikap adil terhadap sesama dan juga harus peka terhadap lingkungan sosial. Nah, di sini juga mahasiswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang ada di kampus. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya menjadi pegangan dalam setiap berperilaku, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun saat ini nilai-nilai Pancasila mulai tergerus oleh praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, baik demi kepentingan pribadi ataupun kelompok, yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Praktik KKN juga bertentangan dengan sila pertama, karena mencerminkan hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab moral keberatuan. Pada sila kedua, KKN mengabaikan nilai kemanusiaan yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Selain itu, KKN juga melemahkan persatuan bangsa. Kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding kepentingan bersama, sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Dalam sila keempat, keputusan yang seharusnya kita ambil untuk kepentingan rakyat justru kini dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, pada sila kelima, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan kesejahteraan tidak merata, hak-hak masyarakat terabaikan, dan kesenjangan sosial meningkat. Dampak dari KKN tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak nilai moral dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dengan menanamkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk KKN. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari praktik KKN dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.